Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah ya. Kali ini hujannya sedikit turun, rintik-rintik kecil, tapi tidak mengurangi kita tetap semangat terus berkarya dan berbudidaya. Saya mau menampilkan untuk hasil 2 tahun yang lalu. Budidaya sancang dari sepuntung rokok mil kecil sekali, cangkok, saya tanam di polybag, kemudian saya lakukan pecah batang, lalu saya tanam di lahan ground. Kemudian saya lakukan tahap lanjutan pecah, tahap kedua, dan nyampe saat ini belum saya kerjakan lagi. Cuman sedikit perawatan rutin biar pertumbuhan bahan tetap terjaga subur. Akan saya tampilkan untuk teman-teman, dan nanti saya akan langsung kerjakan nanti seperti apa. Saya akan mengerjakan, simak videonya secara detail, jangan skip teman-teman ya. Kita nanti sharing, sama-sama belajar, dan harus banyak mencoba, memproses. Langsung saja saya mau mengerjakan bahan ini, nanti seperti apa di akhir video akan sedikit saya jelaskan ya. Nanti kita tetap saling berbagi dan kita terus semangat berkarya dan berbudidaya tentunya.
Alhamdulillah walaupun sedikit tadi ada kendala hujan, tapi terselesaikan untuk pengerjaan bahan bonsai sancang ini. Ini penampakan untuk hasil budidaya dari cangkok sepuntung rokok ya. Saya lakukan pecah batang. Untuk teknik pecah batang saya juga sudah update untuk teman-teman caranya bagaimana. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi untuk pertama kali pecah batang pada bahan ini. Dari awal saya pecah batang, ini dia usianya berapa tahun sampai saat ini, teman-teman bisa lihat ya, karena ini benar-benar dari kecil sepuntung rokok. Untuk pelebaran dinding ground ini tekniknya bagaimana, penempatan pupuk, kemudian media tanamnya seperti apa, saya juga sudah berbagi untuk teman-teman di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau teman-teman bisa simak nanti, insya Allah saya lampirkan linknya di bawah deskripsi juga. Coba kita amati mendekat untuk bahan ini seperti apa, kondisi pecah batang tahap awal, kemudian dimana saya tadi pembuatan alur. Kenapa ini saya bikin buat alur, karena pengen saya di seputaran sini membengkak besar ya, dan sedikit treatment tadi tanpa saya kurangi akar. Nah, kita sedikit mendekat untuk ke bahannya seperti apa. Kalau kita amati secara detail ya, untuk bahan ini dulu saya proses pecah batang dari sepuntung rokok, saya pecah 4. Terlihat nampak di sini nyampe tembus di sebelah sini, kemudian pecah batang dari sini nyampe tembus ke sebelah sana. Setelah saya tanam dengan perawatan pemupukan atas subur, kambium mulai jalan, saya lakukan pecah lagi di sini, seterusnya nyampe ke sekeliling. Jangan takut teman-teman, untuk pecah batang, pembesaran batang bahan bonsai sancang tidak bisa menutup, bisa tergantung kita pecahnya dari bahan seberapa. Kalau ini sepuntung rokok, pecah batang bisa alhamdulillah seperti kondisi saat ini besar sekian. Kalau teman-teman mau melakukan pecah batang dengan awal bahannya sekian, mungkin beberapa kali lipat untuk pembesarannya baru bisa menutup. Nah, di sini saya melakukan agar pangkal batang dari arah sini nyampe arah di sini pengen membengkak besar. Ini tadi saya lakukan pelukaan, pembuatan alur dari atas nyampe di sini hampir sama kedalaman. Kemudian yang terakhir tadi, kalau teman-teman simak pas pengerjaan, bagian di sini, seputaran di sini saya pahat nyampe tulang dalam sekali ya, pakai pahat, biar nanti terjadi pembengkakan. Nah, dan saya sarankan untuk teman-teman apabila melakukan proses seperti ini, kalau bisa jangan lakukan pengurangan akar. Karena apa? Untuk proses seperti ini perlu asupan nutrisi yang full dari akar di bawah. Seperti pada contoh ini dia ya, akar serabut ini tanpa ada yang saya kurangi, walaupun ada yang dari sini. Tadi sedikit saya arahkan saja, bahkan ada beberapa yang saya potong karena sulit untuk mengarahkan larinya ke menyebar ke seluruh daripada batang utama. Nah, seperti ini saya arahkan keseluruhan biar fokus untuk membantu nanti ke depan memaksimalkan batang utama ini. Nah, ini karena masih sedikit rintik-rintik hujannya, mungkin besok pagi kalau pas panas akan saya beri salep kambium. Nah, nanti kalau setelah kering akan saya timbun sekian. Yang penting untuk pembuatan alur ini jangan tertimbun tanah ya, karena akan riskan sekali terjadi jamur atau busuk.
Nah, nanti kalau sudah mulai jalan kambium bisa kita timbun sekian lagi. Oke teman-teman, ini tadi sedikit tipnya. Kita melakukan proses membuat bahan dasar bonsai sancang untuk memaksimalkan, dan di sini juga saya bertujuan agar batang utama ini biar maksimal besar dulu. Nanti untuk program akar ke depan tahap pemotongannya kita bisa lakukan sesuai dengan porsi ke depan atas mau dibikin seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa menanggapi satu persatu lagi. Nah, dan ini juga sudah mulai turun hujan lagi. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua. Kita sharing sama-sama belajar ya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.